Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, opa, oma yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Ada dua hal mengenai sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga dari Injil tadi. Yang pertama, pentingnya lepas bebas dari keterikatan duniawi. Yang kedua, janji akan harta kekal bagi mereka yang mengikuti Yesus. Nah, di sini Yesus mau menyampaikan bahwa keselamatan itu bukan semata-mata karena usaha kita manusia, tetapi juga karena ada kasih karunia Allah dan ada juga kemurahan kasih Allah. Karena itu, saudara-saudari, melalui Injil sabda Tuhan hari ini kita diingatkan untuk tidak terlalu terikat pada harta benda duniawi, dan kita perlu sadar bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah dan kehendak Allah sendiri. Nah, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, salah satu rencana Tuhan dalam hidup kita manusia itu adalah supaya kita mengalami keselamatan, yaitu bersatu dengan Tuhan. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita semua, kepada mereka yang mengikuti Dia. Dan salah satu penghalang terbesar dalam usaha untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah harta. Ini salah satu penghalang terbesar. Harta inilah yang menjadi penghalang, karena kalau kita melekat pada harta, maka pasti kita akan bergantung pada harta dan bukan pada Tuhan. Artinya hartalah yang memiliki kita, bukan kita yang mengatur harta itu. Karena kalau ini terjadi, maka kita akan sulit untuk mengikuti Tuhan. Karena itu, para saudara-saudari, opa, oma
Umat beriman yang terkasih, mari kita menjadikan Tuhan number one, nomor satu dalam hidup kita, bukan harta. Sebab kebahagiaan yang sejati itu ada ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.